Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumat 13 Januari 2022. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Stefanita PRR. Dan doa kita akan bersama dengan saya, Suster Maria Aurelia PRR, dengan tema sikap kerendahan hati yang menyelamatkan. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha belas kasih, kami bersyukur kepadamu atas kelimpahan rahmat dan berkat yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Serta hari ini Engkau perkenankan untuk kami lalui dan nikmati sepanjang hari ini. Kami mohon ajarilah kami untuk belajar ketulusan dan kerendahan hati, agar keteladanan-Mu yang menjiwai dapat kami amalkan dalam keseharian hidup bersama sesama di sekitar kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,'
atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan." Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semuanya takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sikap kerendahan hati yang menyelamatkan. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengisahkan tentang orang lumpuh disembuhkan. Dikisahkan bahwa sudah beberapa kali Yesus datang ke Kapernaum dan kini datang lagi. Itu berarti kedatangannya di Kapernaum di waktu-waktu yang silam tentunya meninggalkan suatu perbuatan baik atau mujizat. Juga pengajarannya mungkin sungguh menggugah hati bagi setiap mereka yang mendengarkan dan menjumpainya. Sehingga ketika tersiar kabar tentang Yesus sudah tiba di Kapernaum, orang-orang di sekitar pun datang berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajarannya serta menyaksikan perbuatan baik apa yang hendak dilakukannya. Jeda. Maka ketika pengajarannya sedang berlangsung, ada 4 orang menggotong seorang lumpuh dan membawa kepada Yesus. Namun oleh karena banyaknya orang, mereka tak sampai pada Yesus. Keinginan untuk bebas dari penderitaan, kemauan dan perjuangan untuk membaharui diri sungguh amat besar yang dimiliki oleh si orang lumpuh itu serta para sahabat yang menggotongnya. Maka mereka segera membuka atap rumah dan menurunkan tilam tempat orang itu terbaring. Yesus melihat iman mereka, Yesus melihat niat dan tekad mereka, perjuangan dan usaha mereka, bagaimana mereka membuka atap rumah. Dan oleh imannya, Yesus membebaskan orang itu dan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Peristiwa penyembuhan menghadirkan wajah Allah yang Maha Rahim di hadapan orang banyak yang mendengarkan dan menyaksikannya. Kuasa Allah yang telah terjadi juga mengganggu beberapa orang, terutama para ahli Taurat. Mereka berkata dalam hati kalau Yesus menghujat Allah. Tetapi Yesus sungguh mengenal hati mereka dan berkata, "Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Sikap kerendahan hati Yesus mampu melenyapkan penderitaan yang dialaminya. Demikian juga usaha dan perjuangan serta ketulusan hati untuk bebas dari penderitaan yang dideritanya pun mampu menyelamatkannya. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan baik yang dilakukan Yesus sungguh membuka mata iman kita untuk datang dan mencarinya. Peristiwa penyembuhan yang terjadi pada orang itu mau memberikan suatu pengharapan kepada kita yang menderita baik secara fisik maupun psikis atau batin. Dan tentunya
kita membutuhkan pertolongan daripadanya. Jeda. Dengan demikian, inspirasi dari bacaan ini mau mengajak kita untuk memiliki sikap kerendahan hati serta iman yang teguh, niat dan tekad kita pada suatu perjuangan serta usaha kita. Dengan demikian, inspirasi dari bacaan ini mengajak kita untuk memiliki iman yang teguh, kerendahan hati, tekad dan niat kita, usaha dan perjuangan kita untuk datang di hadapan Yesus dalam doa. Dan ketika kita kusut dalam doa, Tuhan mengenal setiap hati yang datang padanya dengan penuh kerendahan hati. Dan percayalah bahwa pada waktunya kita dibebaskan dan dibaharui dari setiap penderitaan. Perjuangan kita bersama Allah senantiasa menghadirkan sesuatu yang baru. Maka mari kita belajar dari sikap si lumpuh serta kerendahan hatinya agar kita pun diselamatkan olehnya. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para bangsa, ya Bapa, semoga Engkau memberkati para bangsa dalam usaha dan perjuangan demi persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan yang menguntungkan antar satu dengan yang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang sakit dan cacat, ya Bapa, semoga Engkau menyentuh dan menjamah para penderita sakit dan cacat, agar mereka semakin hari semakin menghayati penderitaan mereka bersama dengan Yesus yang tersalib, agar kelak dengan penuh harapan dapat memperoleh kekuatan dan kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang percaya pada Yesus, ya Bapa, semoga Engkau menuntun dan membimbing umat-Mu yang mengimani Putra-Mu Yesus, agar iman kami dapat terpikat padamu dalam sikap dan tindakan kami terhadap sesama yang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami
akan selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.